Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para kiai, para tantretan, para santri, moga-moga kita hadir makin akompol pondok pesantren Hasan Jufri, moga-moga raja banyak manfaat. Pesantren-pesantren pabeda, pesantren-pesantren diadakan, dibangun untuk nyambung dengan ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad, ilmunya sahabat, ilmunya aulia, ilmunya pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Pesantren-pesantren dimanapun untuk nyambung ilmunya para pewaris-pewarisnya Kanjeng Nabi, ilmunya para sahabat, ilmunya Kanjeng Nabi Muhammad, untuk mendorong atau menemani atau membawa agar mempunyai hubungan sampai dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sambungan hati, sambungan amal, sambungan ilmu, sambungan. Sehingga karena di dalam tuntunannya Kanjeng Nabi ada keistimewaan besar yang diberikan oleh Allah, ada nur yang besar yang cahayanya terus sampai bisa menerangi sampai ke akhirat. Di dalam ajaran Allah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang disampaikan terus dengan para aulia-aulia, ulama-ulama salehin. Memang sama, dilihat ini baik, ini baik, ini baik. Tapi kebaikan yang nyambung pasti lain penghargaan Allah. Orang mengerjakan kebaikan karena ini dan itu, dengan orang mengerjakan, menjalankan kebaikan karena nyambung dengan Kanjeng Nabi Muhammad, ini lain penghargaan dari Allah. Dilihat perbuatannya sama, dilihat tingkahnya sama, dilihat sama, tapi nyambungnya yang lain, ini penghargaannya yang lain dari Allah. Jadi berangkat dari Allah, berangkat dari Rasulnya, berangkat dari orang-orangnya Allah, orang-orangnya Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya para ustadz-ustadz, para kiai-kiai mengajarkan pasti ini dari aulia. Ini yang disampaikan oleh ulama, ini yang disampaikan orang yang saleh, ini yang disampaikan oleh sahabat Nabi, ini yang disampaikan oleh keluarganya Kanjeng Nabi, ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, disampaikan agar kebaikannya berangkat dari sambungan. Ustadz-ustadz menyampaikan seperti itu di mana-mana, para ulama-ulama, kiai-kiai, agar kebaikannya bukan berangkat dari nafsunya, bukan berangkat sehingga tahap demi tahap masuk sampai berangkat dari Kanjeng Nabi, kemudian masuk ke dalamnya, ke dalam Muhammad Rasulullah SAW, sehingga jalannya Allah wa Rasulih masuk ke dalam Sallallahu Alaihi Muhammad. Jadi sama-sama baik tapi kelasnya lain, nilainya lain. Sama-sama warna ini tapi lain. Seperti emas, sama-sama seperti emas dan kuningan dan apalagi itu sama-sama kuningnya tapi nilainya lain. Ini orang mengerjakan karena Allah, berangkat dari tuntunannya, berangkat dari Sallallahu Alaihi Muhammad. Makanya yang dinamai amal soleh, yang dinamai amal soleh, lihat dari 3. Kalau di dalamnya ini ada 3, itu dinamai amal soleh. Yang pertama, mengerjakan karena Allah. Kalau tidak karena Allah, tidak dinamai amal soleh. Ada karena Allah. Yang nomor 2, nyambung dengan tuntunannya Rasulullah, tidak menyimpang, tidak keluar dari tuntunannya Muhammad Rasulullah. Ini yang nomor 2. Sejalan dengan tuntunan tapi tidak karena Allah. Yang dijalankan sejalan dengan tuntunannya Kanjeng Nabi, tapi tidak karena Allah, juga tidak dinamai amal soleh. Yang ketiga, yang ketiga, memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Karena Allah sejalan dengan tuntunannya Rasulullah, tapi memberi mudarat, tidak dinamai amal soleh. Seperti makanan, ini makanan daging, ini makanan daging, ini ikan, gizinya bagus, ininya bagus, tapi seperti daging, seperti sate misalnya, diberikan kepada bayi, ini vitaminnya bagus, kemudian diberikan kepada bayi, itu ngaki ke bayi, bisa celeken, bisa semaput, karena memberikan mubarak. Jadi ada ukurannya. Makanya tuntunan Kanjeng Nabi ada ukurannya, ada tingkatan-tingkatannya, ada kelas-kelasnya. Jadi memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Seperti anak yang kecil ini, umurnya masih 10 tahun, saya mau kawin. Kok mau kawin? Oh, Rasulullah, ini sunat Rasulullah. An-nikahu sunnati. Qala Rasulullah, an-nikahu sunnati. Masih belum waktunya. Jadi hadis itu ada. Kalau umur 10 tahun dengan dalil saya kau sunnati, falaysa minni. Umurnya masih 10 tahun. Hadisnya benar. Hadisnya bener. Hadisnya tepat. Maknanya bener. Cuman cara make, cara nganggu ya saya salah. Jadi beda ukuran nah. Mereka ngui orang si ampun sampai buru. Orang sendik kemampuan. Important adolil anika usun tak bisa kan. Karena pas membahayakan. Bisa nisbah anon kan. Jadi important. Tak bisa gongkok kan. Tak bisa kan. Jadi akhirnya pas abriim tersiksa pasangannya bisa tersiksa kan.
Maka berdekat dengan hadis. Makanya seknya maki amal soleh karena Allah saja dan bentuntunannya tidak memberikan mudarat. Jadi biasanya orang kalau datang ke suatu kampung atau suatu desa dilihat dulu bagaimana daerah desa ini. Oh, ukurannya seperti ini. Ini yang saya sampaikan. Kalau diberi dosis seperti ini bisa mental semua ya. Bisa dimusuhi, bisa diancam. Ada ukurannya agak dosisnya. Makanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW apabila ditanya ayul a'mali khair amali a'zam dan sebagainya, amal apa yang paling baik, yang paling agung, yang paling dan sebagainya, yang paling utama, yang paling afdal, yang paling utama, yang paling baik. Pertanyaannya sama, jawabannya tidak sama. Apabila ada jawabannya Kanjeng Nabi, amal apa yang paling afdal, Kanjeng Nabi menyampaikan birrul walidain, yang ini jihad fisabilillah, yang ini haji mabrur. Tidak sama jawabannya. Disesuaikan dengan tanahnya, disesuaikan dengan orangnya, disesuaikan dengan orangnya. Jadi orang ini seperti tanah, orang ini seperti tanah, hatinya orang seperti tanah. Kalau tanah daerah misalnya daerah di Madinah itu yang cocok pakai ditanami korma, bisa hidup, bisa besar. Kalau ditanami mangga tidak bisa hidup di sana. Kalau di daerah pegunungan di Jawa itu kayak kalau korma ditanam di sini tidak bisa hidup, tidak bisa. Walaupun hidup tidak ada buahnya. Kalau ada buahnya tidak bagus buahnya, tidak cocok dengan tanahnya. Daerah tinggi di daerah Jawa, di daerah tetangga saya di atas itu tanaman harus durian, turin. Kalau ditanami mangga tidak bisa. Nah, kalau durian ditanam di daerah bawah, di daerah saya di Situbondo itu tidak bisa juga, tidak cocok. Jadi amal-amal ini ada orangnya itu bisa. Makanya kalau ngasih amalan kepada orang, ini amalkan kamu, kerjakan. Setiap orang kerjakan, amalkan, ini kerjakan. Jangan, dilihat dulu sesuai dengan tanahnya apa tidak. Sesuai dengan tanahnya tidak. Wah ini bagus. Kalau nanam durian ini ada bagus. Ini durian kalau di Jawa ini mahal, tapi ditanam di daerah Bawean digunakan sampai 10 hektar bisa rugi. Tidak cocok dengan tanahnya. Ini juga makanya nah, jadi disesuaikan dengan tanah, disesuaikan orangnya. Oh, kalau ini anak harus dididik seperti ini. Kalau anak yang nomor 2 harus dididik seperti ini. Kalau anak yang nomor 3 harus dididik seperti ini. Anak yang nomor 4 harus dididik seperti ini. Tidak bisa disuruh sama, tidak bisa. Memang orang yang makanya nabi-nabi ada yang seperti Nabi Ibrahim, ada yang seperti Nabi Nuh, ada yang seperti Nabi Musa, ada seperti Nabi Isa, ada yang seperti ini, ada yang seperti nabi-nabi. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang keahliannya begini, ada yang seperti orang kerja juga, ada yang ahli bangunan, ada yang ahli nelayan. Nelayan suruh atani rosak, atani suruh bangun rosak. Beda keahlian masing-masing. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada yang memang menguasai banyak-banyak ahli. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua ilmu ini ditampung, semua ditampung, nanti bisa disalurkan kepada ahlinya masing-masing. Makanya para ulama-ulama, para ustadz-ustadz, para guru-guru, orang yang banyak santrinya, itu biasanya malam udah tidak tidur, siang menyampaikan kepada muridnya, kepada santrinya, siang, malam ya tawajuh, doa, munajat, sujud untuk muridnya, untuk santrinya. Ya itu
Tidak enaknya jadi kiai di sana, jadi ustadz di sana. Siang harus mengajar, malam tidak boleh tidur. Ya. Harus mengambil dari langit, istilah bahasanya itu ya, bahasa anunya harus mengambil itu untuk santri ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad, ummati sujud kepada Allah, urusan umatnya, munajat umatnya, di akhir hayatnya umatnya. Jadi punya santri ini enak tidak enak? Nyaman nih punya santri, tak nyaman nih kudu tak ning tedung malam, tak ning bikabeh tedung, karena punya tanggung jawab kepada, karena yang memiliki hamba ini hambanya Allah semua, umat Muhammad, bukan umat kita, bukan hamba kita, tapi hambanya Allah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang paling enak ini memang jadi santri, jadi murid paling enak, ngakan senyaman terus. Jadi kiai brek, jadi ustad brek, jadi guru brek, neku umat. Kalau hanya neku umat, di kelompok, di jamaah, tapi tak minta tidak ke Allah, tapi tak tangisak tidak ke Allah, tak munajat tidak ke Allah, tak sujud tidak ke Allah, atau tak bohong itu, bohong. Berarti tak ongkuan ngalatini umat, berarti tak ongkuan andi jamaah, berarti tak ongkuan andi santri, tak ongkuan. Ini beratnya jadi ustadz, jadi guru, atau jadi kepala rombongan, atau jadi ketua jamaah, beratnya di sana. Karena ini semua hambanya Allah, umat Muhammad, bani umat ta'abu, hamba Allah. Makanya jak katengkat orang dia jamaah banyak kan. Oh dia jamaah banyak, saya kiai jamaah saya banyak tapi malam tedung malam. Kan kasihan orang. Umur orang tak seter, tak ces. Kan kalau anak-anak ndak bisa ngecas sendiri, harus kiainya, harus gurunya, harus ustadznya, harus kepala ketua jemaah kan. Allah nikah tidak tepat akan nikah pas brek. Allah ala Muhammad. Jadi nyaman untuk santri nyaman. Ya para santri nikah sampung para santri sampung. Udah tatak cinta. Mun tak tahu ke cinta tatak ramah. Mun tak tahu cinta tatak ramah cinta ke orang-orang Allah sampai ke kanjeng Nabi. Kapi akan mengantarkan ke Allah. Tatak ramah cinta. Lebur dak kasih sampai akhir. Nah. Tatak ramah cinta kan. Cuma mutila cinta, kadang-kadang santri bersih pakai mutila cinta, buat ada tata krama, tak pakai tata krama. Tak salah cek ring cinta. Jadi mun tak cinta nasa konek pakai tata krama. Kalau saya tak pakai tata krama, kadang-kadang boleh tak pakai karena cinta. Padahal yang laki bini orang mutila cinta biasa pun. Lucu laki bini, si laki si bini kan pada cinta kan biasa, saling kotam, saling geremak, tak ada cangkolang, tak ada suladap, nyaman alam mah beda alam cinta, saling teret kan si laki si bini, saling tobi, saling cangkolang, tak cangkolang, beda dengan alam cinta. Mau tak ada alam cinta, kau tu pakai tatak ramah, adab, pakai adab tata ramah ya. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya aulia kadang ngomong begini begitu, kadang-kadang ketepaan bener dalam ben hubungan ben. Sallallahu alaihi Muhammad ya. Moga-moga kapi kita oleh ilmu si barakah. Ini santri laki, santri bini boleh kasih pakai kamera ya. Oh boleh atas ini. Semoga manfaat kapi, barakah kapi, tak lepas dari Allah, tak lepas dari kanjeng Nabi, para kaca santri kapi, para murid kapi, kaca santri kapi, moga terus bedai bimbing ben Allah, bimbing ben Allah, paling tambah peceng ngaji, peceng belajar, peceng bisa memperoleh mudah gampang
narema ajarna Allah ajarna Kanjeng Nabi Muhammad lewat para guru, para ustad, para guru, para ustad saja parengan gampang ben alaksanaki tuntunan Allah. Jadi orang saya berkata, jadi orang saya punya manfaat oleh ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Saja para guru-guru Allah bimbing kapi para ustad pesantren nikah mau ke patambu punya barakat nawan Allah, patambu punya manfaat. Jadi pesantren saya jadi kebanggaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridho Allah. Al-Fatihah.